Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Nabil Faridumayana dan aku Cantika Yuen. Dan di sini kita sebagai host baru dari Podcasta. Kak Nabil, kalau Podcasta tuh sebenarnya apa sih? Oh, jadi Podcasta itu adalah podcast yang merupakan bagian dari program kerja bidang seni di OSIS MPK SMA Islam Azhar 8 Kota Bekasi. Jadi, kita bakalan bahas hal-hal yang lagi happening dan pastinya bermanfaat untuk para pendengar Podcasta ini. Oh, gitu ya, Kak. Contohnya kayak sekarang ini nggak sih? Kita mau ngebahas tentang cara mengatur prestasi dalam berorganisasi. Nah, iya tuh, bener banget tuh. Nah, makanya sekarang kita ini udah ada ngundang guest star yang sangat spesial. Siapa dia? Siapa ya? Nah, ini dia. Ini namanya Kak Fatir. Halo, ngomong dulu dong, Kak Fatir. Halo. Nah, jadi Kak Fatir ini adalah Wakil Ketua OSIS SMA Islam Azhar 8 Kota Bekasi. Dan kita bersama guest star ini, si Fatir ini, kita bakalan ngebahas tentang cara mengatur prestasi dalam berorganisasi gitu. Kira-kira gimana nih Kak Fatir perasaannya diundang ke podcast kita untuk episode 1 ini? Karena ini podcast pertama ya buat kita, pastinya bakal seru banget, bakal semangat lah buat diundang ke acara ini. Widih, mantep. Oke. Ya udah, Kak Fatir sendiri udah tahu belum sih apa yang mau kita bahas sekarang ini? Udah ngerti belum maksudnya? Belum dikasih tahu. Oh iya. Benar. Jadi sebenarnya kita mau nanya-nanya nih. Kita ngobrol-ngobrol aja tentang. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol aja tentang cara mengatur prestasi dalam berorganisasi gitu. Nah, tapi kalau Kak Fatir sendiri kan sebagai waketos di sini, kira-kira Kak Fatir sendiri bisa nggak sih punya prestasi di tengah kesibukan berorganisasi? Jadi kayak Kak Fatir nih mempertahankan prestasi Kak Fatir dalam saat berorganisasi gitu. Akademik jadi atau non-akademik gitu, bisa nggak? Sebenarnya sih dibilang bisa, dibilang nggak bisa juga nggak bisa. Tapi selama aku jadi organisasi dalam anggota ataupun sekarang jadi wakil ketua OSIS, menurut aku masih bisa menggapai prestasi. Contohnya aku tuh berprestasi di bidang yang non akademik kayak paskibra. Terus waktu itu kelas 10 aku mau dilantik jadi bantara udah. Terus yang sekarang banget nih aku nyalonin diri jadi wakil ketua OSIS dan akhirnya kepilih. Alhamdulillah. Nah, keren banget ya. Iya. Dengan prestasi Kak Fatir yang kayak gitu, kira-kira gimana sih cara nyimbangin antara prestasi Kak Fatir dan organisasinya Kak Fatir itu gimana? Sebenarnya kalau dibilang cara nyimbangin itu nggak perlu disimbangin, kita cukup jalanin aja. Tapi tetap juga dipandang ke depan, apa sih yang harus saya manage dalam hal organisasi, harus saya belah dua. Nggak mungkin kan saya jalanin belajar dan organisasi secara barengan. Pasti kayak misalnya nih seminggu ada 5 hari kita sekolah, misalnya hari Rabu saya belajar di rumah, terus organisasi lagi, ngurusin yang ada di ruang OSIS, terus saya cari-cari lomba, siapa tahu saya bisa dapat juara kan, ada yang tahu. Bener juga sih. Berarti kita kayak sebenarnya bisa aja nggak sih Kak untuk berprestasi dalam kita berorganisasi? Yang penting kita tuh bisa ngatur waktunya aja. Kita juga mau untuk kegali apa sih kira-kira potensi yang kita punya, gitu nggak sih Kak? Betul. Jadi kita sebenarnya nggak perlu mikir bisa apa enggak, kita jalanin dulu ya. Kita coba lomba apa, kayak lomba nyanyi atau lomba masak. Kemarin ada teman saya, dia organisasi juga, Kak Dandi tuh. Dia juga berorganisasi. Tapi lomba juga nggak kalah bagus lombanya. Lomba IPB, lomba masak di sekolah Al-Azhar, banyak lah prestasi dia. Iya, berarti sebenarnya tuh kuncinya adalah di bagian mengatur waktunya, ya nggak sih? Mengatur waktu dan kemauan dari diri sendirinya aja. Maukah dia berprestasi atau cuma mau sebagai anggota organisasi doang tapi nggak mau berprestasi, itu tergantung dari diri masing-masing aja. Iya. Kalau kalian berdua sendiri, ada nggak prestasi di luar sekolah? Coba dari Kak Nabil dulu dong, ceritain. Pengen denger aku. Nah, oke. Berarti kalau dari aku sendiri tuh
Di dalam sekolah lebih tepatnya. Jadi aku punya prestasi non akademis itu aku sebagai anak musik di sini. Jadi aku suka ngeband, suka tampil-tampil ya. Dan beberapa tepatnya tuh tahun kemarin ya aku tuh alhamdulillah juara 3 di lomba band di Labs Art Fest kalau nggak salah. Ya. Juara berapa tuh kan ambil? Juara 3. Ya nggak apa-apa sih, emang kenapa kan sama-sama juara kan, juara 3. Iya kan, bagus kan, bagus kan, daripada nggak juara. Ada yang bilang jelek, ya, bagus. Ya. Tapi kan alhamdulillah aku juga sering ini tampil-tampil juga kemarin di tepatnya di acara Avaskol aku tampil, terus pernah sampai main ke Sumarekon juga, Sumarekon Mall gitu, kayak ada acara. Sini Pasar ya? Bukan. Apa namanya? Pasar Senggol. Iya. Pasar ya. Iya, pasar itu. Iya, pernah tampil di situ juga. Jadi ya alhamdulillah lumayan adalah prestasinya. Jadi emang kalau aku sendiri sih sekaligus prestasi sekaligus hobi sih gitu. Gue suka main gitar listrik ya? Iya betul, kalau aku main gitar. Nah kalau soalnya aku berarti UN, kamu ada nggak sih prestasi di luar organisasi ini dan gimana cara kamu ngatur dah? Kalau aku sih ada sih ya. Aku tuh sebenarnya sama kayak Kak Nabil, sama-sama di bidang musik. Nah, tapi bedanya kalau aku tuh lebih ke nyanyi gitu. Aku lebih ke nyanyi. Sebenarnya aku ada ngeband juga, cuma aku lebih fokus ke nyanyi. Terus alhamdulillah juga aku kemarin di acara Avasko, alhamdulillah aku dapet juara 2 lomba solo vokal. Kalau untuk yang tampil-tampil juga alhamdulillah aku kemarin udah tampil juga di Avasko, terus tampil juga di Jambore. Gitu sih. Tapi dengan prestasi kita yang banyak kayak gini tapi kita ada di organisasi, aku mau nanya nih ke Fatir. Fatir, kamu tuh pernah nggak sih kayak bentrokan antara kamu lagi mau berorganisasi iya tapi kamu harus ada harus berprestasi iya, contohnya kayak kan kamu paskibra ya, itu kalau misal kayak kamu harus rapat tapi latihan paskibra atau gimana dan lain sebagainya, itu kamu contohnya kayak gitu, kamu kayak ininya gimana ngatur waktunya atau kayak gimana gitu? Ini coba aku contoh kasih saya. Waktu itu pernah aku lagi dispen tuh latihan paskibra sampai jam 3-an. Nah udah gitu kan aku kibra ya yang ngebentang bendera. Waktu itu lanjutan latihannya tuh sampai jam 5-an. Sementara ada rapat evaluasi buat ngebahas proker apa gitu kalau nggak salah. Nah aku kan bingung tuh, sementara aku di situ megang di proker OSIS, aku megang koor, dimana itu notabene harus penting hadir buat ngejelasin apa saja yang terjadi selama acara. Nah, aku di situ bimbang, pelatihnya udah nungguin. LKM bukan sih? Iya, LKM. Nah, itu tuh bimbang banget. Pelatih lagi nungguin tapi sementara harus hadir, kayak ini yang pilih yang mana. Nah karena emang bener-bener banget nggak bisa hadir karena itu tuh posisi tanggal udah hamin beberapa hari buat 17 Agustus. Nah aku lebih pilih mending udah beberapa hari lagi nggak mungkin kan nggak latihan. Aku jadinya izin ke anggotaku buat gantiin apa aja yang mau disampaikan. Jadinya aku tetap ikut latihan bareng anggota kibra yang lain. Oh, jadi sebenarnya tentang skala prioritas gak sih? Iya, jadi menurut aku sih kita lihat dulu bagian mana yang deadline-nya itu bener-bener penting banget, genting, kayak wah udah di ujung tanduk nih, kayak yang mana. Tapi kalau misalnya dua-duanya di ujung tanduk nih, kita prioritasin yang bener-bener kalau misalnya gue nggak ikut atau aku nggak ikut, resikonya apa? Resikonya gede banget. Pokoknya pilih yang resikonya terburuk itu. Itu ya kita ambil yang resikonya paling kecil lah buat dipilih. Benar-benar. Kalau misalnya aku sendiri tuh aku juga pernah kayak waktu itu tuh aku ada rapat apa juga gitu tapi aku harus latihan band. Nah karena waktu itu tuh salah satu prokernya itu tuh udah harus hamin berapa gitu, kayak bener-bener hamin berapa tapi aku juga mau lomba band waktu itu kalau nggak salah. Nah tapi aku kira ngatur waktu tuh di situ, jadi aku bilang ke teman-teman aku izin telat sebentar mau rapat dulu baru nanti nyusul buat latihannya. Jadi emang sih harus mengorbankan waktu, jadi kayak nanti latihannya jadi lebih lama karena akunya telat datang latihan bandnya, tapi mau gimana lagi karena emang itu udah bagian dari resiko jadi berorganisasi dan mau berprestasi juga harus begitu gitu. Jadi sebenarnya sih yang penting ya
pengaturan waktu sih. Jadi kayak emang benar-benar harus ada yang dikorbanin kalau kayak gitu. Kalau Yuan sendiri gimana? Kalau aku sih pernahnya gini Kak, jadi waktu itu juga bener banget, aku waktu itu mau ada tampilan gitu, terus ternyata tuh aku harus rapat dan di situ tuh aku megang, yang baru kemarin tuh yang hadiah guru, yang aku kan jadi, hari guru kemarin, terus kan aku jadi koor kan, PJ hadiah guru, terus tuh sebenarnya hari Rabunya itu ada ekskul, tapi aku tuh berpikir karena kan kita kan udah mau dikit lagi kan hadiah guru, terus kita tuh bener-bener kayak mepet banget itu prokernya, ya nggak sih Kak? Iya mepet banget, cuma dikasih waktu 15 hari. Iya, cuma dikasih waktu cuma sedikit, jadinya aku pilih untuk ikut rapat barengan sama DPO gitu sih kalau aku. Iya benar. Berarti kembali lagi ke diri masing-masing ya, mau mentingin yang mana. Iya. Karena emang dua-duanya itu prioritas, kita udah masuk ke dalam hal tersebut, kita nggak boleh ngorbanin yang satu dan satu lagi nggak boleh korbanin juga. Jadi semuanya tentang skala prioritas dan pengaturan waktu, bener nggak? Betul banget. 100 buat Nabil. Mantap. Nah, kan tadi kita udah bahas tentang prestasi non akademis atau prestasi akademis kayak yang di luar pelajaran sekolah gitu ya, dan berorganisasi. Nah, tapi kalian pernah nggak sih kalau misalnya lagi prestasi di sekolahnya itu jadi kayak keganggu gitu nilai-nilainya gitu, nilai rapotnya jadi menurun atau gimana? Pernah nggak sih kayak menurun atau jadi keganggu gitu, jadi nggak bisa fokus gitu, pernah nggak? Kalau dari Fatir sendiri gimana? Jujur pernah banget, apalagi waktu awal masuk kelas 11 itu tuh langsung ada proker kita MPLS ya. Itu kan kita awal-awal masuk nggak masuk kelas, dispen mulu ya hari. Betul, dispen terus. Begitu aku ikut Paskibra itu sebulan dispen lebih. Masuk pelajaran cuman habis sholat zuhur, udah gitu capean juga masuk kotak agak dikit-dikit. Akhirnya mau nggak mau ngejar lagi dari awal, materi yang ketinggalan. Tapi untungnya tuh di OSIS MPK kita nih ada program tutor sebaya. Iya, program tutor sebaya. Itu ngebantu banget sih menurut aku sih. Jadi buat ngejar-ngejar yang ketinggalan. Jadi anak-anak yang nilai-nilainya kecil atau kekurangan itu bisa banget dibantu sama teman sebayanya buat ngejelasin lagi lah apa yang disampaikan sama bapak ibu guru di kelas. Iya bener banget, kan kalau misalnya kita diajar sama guru mungkin kadang ada yang malu untuk bertanya gitu kan. Iya. Gak enak nanyanya. Nah sedangkan kalau sama temen mungkin kita lebih enak untuk nanyanya gitu. Berarti itu antara gabungan dari prestasi dan organisasi sih. Jadi kayak ngebantu banget sih sebenarnya program kerja itu, alhamdulillah. Jadi kalau aku sendiri sih pernah, aku tuh malah lagi ngalamin menurut aku sekarang kayak aku kemarin tuh di bulan Oktober tuh lagi ada proker Avasco, proker gede-gedean. Nah di situ aku dispen, terus itu aku ngurusin untuk opening Avasco-nya dan bener-bener di situ aku tugas-tugas nggak ke handle. Jadi tapi aku ngerti nih kayak aku tuh harus setelah ini semua selesai, aku harus ya itu pengorbanan. Jadi aku harus nyelesain lagi kayak ngerjain semua itu dari awal yang benar-benar aku ketinggalan, aku kejar lagi sampai semuanya itu tuntas gitu. Emang harus begitu sih, emang resikonya, iya nggak sih? Betul banget. Kalau Yuan pernah? Kalau aku juga pernah Kak, waktu kemarin Avasco itu kan kebetulan aku juga ngisi untuk opening Avasco ya, drama, dan itu aku lumayan banyak dispennya karena alhamdulillah aku jadi pemeran utama. Nah di situ banyak banget dispennya, jadinya pelajaran aku tuh terganggu juga. Terus juga aku ngurus yang closing, aku juga ada tampil ngeband, jadinya dispen juga, dan itu tuh bener-bener ngeganggu pelajaran banget sih. Tapi ya cara aku untuk ngaturnya adalah aku setelah itu aku harus emang ngejar gurunya gitu untuk mendapat nilai kita. Terus juga kalau nggak ngerti emang kita harus lebih ke kalau aku sih ini kayak nonton YouTube yang berkaitan sama pelajaran. Aku juga sering nonton YouTube, itu ngebantu banget.
Jadi kita masih tetap ngerti sama pelajarannya. Yang penting nanti tugas-tugasnya kita kejar ke gurunya aja Nah, gitu iya, nggak sih? betul. Iya. Tapi kayaknya berita kita sama semua di anak-anak OSIS. Kayak Iya. selalu ketinggalan gara Kita pengen punya prestasi juga, pengen Iya, tapi kayak emang itulah risiko yang harus kita ambil sebagai anak dan itu organisasi. justru bakal ngelatih kita supaya lebih jadi Iya, buat lebih kerja di under pressure, under deadline, semuanya harus di kong kali kongnya harus bener-bener lah. Jadi buat teman-teman yang ngedengerin nih podcast kita juga mungkin bisa belajar untuk mengatur waktu dan membuat skala prioritas untuk kalian masing-masing gitu guys. Bener banget, karena sepenting itu banget skala prioritas. Karena kalau emang semua hal itu dijalanin tanpa ada plan atau plan A, plan B itu bener-bener keteteran, kacau. Iya benar-benar. Bisa Iya. terseret-seret di jalan. Iya, berarti yang di sini yang aku tarik kesimpulannya tuh berarti kayak kita harus yang pertama kita harus mengatur waktu, yang kedua kita harus membuat skala prioritas, dan yang ketiga memang harus ada pengorbanan untuk segala hal yang kita jalanin gitu kan. Bener banget, bener banget. Apalagi sebagai organisatoris sebagai kita mau ngejar prestasi akademik non akademik ngejar nilai-nilai di sekolah juga justru itu sebenarnya semua itu bisa bikin kita makin lebih Bisa mengatur disiplin. diri lah, lebih disiplin. disiplin. Wah nggak kerasa ya kita udah 15 menit ngobrol, kayaknya kita kayak akan ngobrol gitu. Iya. Jadi nggak ngelihat waktu. Iya. Alhamdulillah di podcast kita kali ini kita dapat ngambil kesimpulan yang benar-benar bermanfaat banget ya untuk pendengar Bener kita. banget. Iya. Tapi kita harus tutup podcast ini nih. Iya, Jadi soalnya aku udah nggak bisa jadi gue star lagi dong di podcast. nanti kapan-kapan bakal kita undang lagi, tenang aja. Iya. Oke deh, oke. Oke deh teman-teman, kalau kayak gitu artinya podcast untuk episode 1 kali ini cukup sampai sini dulu ya. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Dari Yuen, apakah ada kata-kata penutup? Makasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai sini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman nih. Oke, jadi terima kasih yang udah mau dengerin. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita mau pantun dulu nih. Wah, boleh tuh. Ayo. Berlayar perahu menuju dermaga. Indahnya laut biru terasa nyata. Hai teman-teman pendengar yang setia. Stay tune terus ya di podcast Ospekta. Dadah.